Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, baru awal video aku udah mulai geser-geser gini ya. Jadi ini tuh kemarin ada yang komen, katanya coba bun disejajarin lemarinya biar nggak terlalu sempit gitu. Sebenarnya udah aku coba waktu itu sebelum aku geserin ke sebelah sini gitu lah lemarinya. Tapi saat itu tuh emang nggak cukup ya posisinya, dan aku penasaran kok nggak cukup padahal ini tuh lega gitu. Tapi ya udah kan saat itu kayak nggak mau lama, jadinya ya udah deh digeserin ke sebelah sini. Tapi kemarin itu aku lagi punya waktu senggang gitu, terus tiba-tiba coba deh pengen nyobain lagi gitu, dan ternyata pas aku cobain bisa masuk gitu, cuman memang nggak sampai belakang full. Nih nanti aku liatin juga ya teman-teman hasil dari geser-geser ini. Di paling belakang itu ada space gitu. Jujur ya, kemarin itu aku sempat balas komenannya Bunda, jadi aku udah coba gitu, tapi benar-benar nggak bisa masuk. Nah, pas aku coba ini tuh, loh, kok bisa masuk gitu, cuman memang nggak full tuh sampai ke belakang. Nah, karena bagian dipannya ini tuh ada, apa ya tuh namanya, ada bagian sisinya yang emang menonjol gitu, dan akhirnya nggak bisa masuk sampai ke belakang. Tapi nggak apa-apa, segini aja tuh udah alhamdulillah banget, karena kan emang niat aku pengennya kayak gini, jadi bisa jajarin dan bagian sebelah sini tuh bisa dipakai buat sholat, jadi lega gitu loh teman-teman. Biasanya kan cuma satu orang yang sholat di sini, sekarang bisa berjamaah 2 orang atau 3 orang gitu loh di bagian sininya. Dan ini tuh aku seneng banget sih bisa masuk kayak gini, bener-bener aneh aja. Kok bisa sih sekarang masuk, lah kemarin itu kenapa nggak bisa ya? Aku nggak ngerti sih. Atau mungkin karena kemarin itu si posisi lemari anakku di bagian samping kali ya. Jadi bener-bener nggak bisa apa namanya tuh masuk gitu. Kalau ini kan posisi lemari anakku di samping dipan persis. Jadi gak tau lah, mungkin memang itu si kasurnya juga kan nggak keras, jadi mungkin dipaksain dikit dah bisa masuk walaupun nggak sampai belakang. Oke deh, lanjut. Ini aku beresin si kasurnya seperti biasa ya teman-teman, disapu-sapuin dulu terus dirapihin kayak gini. Oh ya teman-teman, kayaknya setiap aku dubbing itu banyak pengulangan kata ya. Maaf ya, karena sebenarnya ini kan spontan gitu kan, keluar dari mulut aku. Jadi apa yang ada di video ini aku dubbingin gitu. Jadi kadang-kadang gak nyambung juga, kadang-kadang berulang gitu kan kata-katanya. Ya pokoknya aku usahain buat ngisi voice over ini full dari awal video sampai akhir. Oke deh, jadinya begini teman-teman, lega kan? Nah, lanjut di bagian depan, ini ada banyak jemuran yang jemuran, maksudnya pakaian yang udah aku angkatin dari jemuran. Belum aku gosokin karena ya seperti biasa aku bilang, aku selalu numpukin gosokan karena paling males gitu kalau misalnya bagian gosok ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, jadi harus kumpulin niat dulu baru deh gosok tuh semua bajunya. Di sini aku mau lipetin dulu karena biar rapi aja walaupun gak digosok gitu ya. Biar nggak terlalu brak-bribru gitu kalau kata Sundanya. Oh ya teman-teman, mau cerita sedikit. Jadi aku tuh hidup di kota tuh udah 11 tahunan kalau nggak salah ya. Dan kebetulan suamiku ini tuh orang Betawi asli. Jadi bener-bener nggak bisa bahasa lain. Walaupun aku ajarin Sunda tapi ya agak susah juga gitu kan. Nah makanya kadang-kadang aku ngomong sama suami itu tuh bahasa Sunda walaupun dia nggak ngerti, tapi seenggaknya dia itu apa ya namanya, harus kenal juga gitu. Dan alhamdulillah sih kesini-sininya dia juga kadang-kadang suka pakai bahasa Sunda walaupun kasar, karena dia ngikutin teman-teman kerjaannya ada yang orang Sunda juga gitu. Kalau sama istrinya ya dia nggak mau belajar, tapi belajarnya sama teman-temannya, makanya Sundanya kasar. Dan itu pun lucu gitu ya pelafalannya kadang-kadang. Nah makanya bukan aku nggak mau ngajarin anakku bahasa Sunda, tapi karena ayahnya nggak ngerti dan nantinya repot gitu ya kalau anaknya bisa Sunda terus ayahnya nggak ngerti, akhirnya sekarang aku ajarinnya bahasa Indonesia dulu. Tapi suatu saat aku pasti ngenalin
bahasa Sunda ke anakku gitu, karena biar bagaimanapun bundanya dari Sunda gitu, dan harus bisa juga, harus ngerti juga sih sedikit-sedikitnya gitu. Terus juga aku tuh sebenarnya kalau misalnya ngomong bahasa Indonesia gini tuh kadang-kadang kayak belibet gitu ya, walaupun udah lumayan lama. Tapi nggak tahu ya, kadang ada bahasa yang emang dari Sundanya begitu, aku tuh bingung Indonesianya itu apa gitu. Ya mungkin karena dari bayi gitu ya diajarinya Sunda, terus lingkungannya Sunda, semuanya Sunda gitu. Ya udah jadi tertanam di diri itu kayak ya enak aja gitu Sunda bahasanya. Tapi ya makanya itu yang bikin jadi belibet sebenarnya ya teman-teman. Yang nggak takut kalau teman-teman yang sama-sama dari Sunda apa suka belibet juga kalau ngomong Indonesia gitu. Aku sih nggak ngerti ya, itu kan setiap orang beda-beda. Cuman lidah aku tuh ya lidah Sunda banget gitu ya kayaknya. Gitu deh. Pokoknya apapun itu aku bangga jadi orang Sunda dan jadi warga Indonesia, udah itu aja. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut beberes di bagian tengah. Jadi ini tuh ada kasur sama boneka-boneka bekas tiduran anakku gitu. Jadi harus ada boneka-boneka, tapi di sini aku bonekanya dimasukin. Soalnya kan kalau nggak gini pasti diberantakin kemana-mana, dan itu tuh kadang kalau aku belum nyapu si bonekanya kena debu gitu kan. Nah anakku itu kan suka banget nyium-nyiumin bonekanya gitu. Jadi daripada nanti eh, apa ya nyuci terus gitu ya, capek juga nyuciin boneka terus, akhirnya kalau setiap udah dimainin ya aku taruhin di plastik yang bisa divakum itu loh. Dan emang sengaja nggak aku pajang, kalaupun aku pajang semua nggak cukup juga gitu, mau di mana kalau misalnya ditaruh di atas lemari pun numpuk dan malah jadi sarang nyamuk teman-teman ya. Kemarin sempet aku eh, kayak gitu dipajang gitu kan bonekanya, tapi pas aku nyari nyamuk gitu, pas aku semprotin kamar ternyata banyak nyamuk dari boneka-bonekanya itu. Ya itu deh pokoknya, nggak tahu ya ini lagi musim begini lagi banyak nyamuk juga, jadi males lah buat pajang-pajangin boneka gitu yang lain juga. Jadi ya udah kosongan aja gini rumahnya, yang penting aman ya. Walaupun disemprot gitu nyamuknya tetap aja kan dia kayak ada persembunyian gitu kalau bonekanya dipajang teman-teman. Akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, aku plastikin lah gitu. Terus di sini aku sapu-sapuin dulu semuanya. Ini tuh ya aku biasa kalau misal lagi beberes pasti aku dengerin RJL. Ada yang sama nggak teman-teman? Pokoknya yang hantu-hantuan, atau kalau nggak yang kayak gini, yang RJL sama Ustadz Faizar gitu. Pokoknya cerita-cerita horor gitu aku suka banget, walaupun aku penakut tapi nggak tahu ya aku suka banget loh kalau dengerin cerita kayak gini sambil bebenah tuh kayak semangat aja gitu vibes-nya. Dan ini tuh aku lanjut pel ya karena biar nggak banyak debu. Jujur ya ini tuh si granitnya teman-teman banyak yang belah gitu nat-natnya, itu karena mungkin ada bagian yang turun. Jadi setiap hari tuh pasti ada debunya gitu, namanya natnya kebuka gitu kan ya. Rencananya pengen dibenerin lagi si natnya, pengen dirapetin pakai apa itu namanya, lem yang khusus gitu buat nat, pengen sendiri aja ngerjainnya. Tapi belum juga sih, nanti kalau misalnya udah ada waktu dan suami libur juga gitu biar ada yang bantuin. Kalau nggak mau ya udah dikerjain sendiri aja. Karena gampang banget sih kayaknya, ada yang praktis gitu. Lanjut di bagian dapur. Jadi bagian dapur ini tuh banyak banget cucian piring. Entah kenapa aku tuh suka banget numpukin bagian piring gini. Padahal waktu itu udah apa namanya konsisten gitu ya buat nggak numpukin cucian piring. Tapi entahlah, namanya juga kerjaannya setiap hari, jadi mungkin ya ada bosennya juga. Jadi ya kadang-kadang kalau lagi nggak mood gitu ya pasti numpuk piringnya. Karena mungkin ngerasa nggak ada tamu ini kali gitu ya, nggak tahu lah ya ini pikiran kayak apa, coba kayak gini. Jangan ditiru ya teman-teman. Jujur sih sebenarnya aku bikin video kayak gini tuh buat nyemangatin diri sendiri khususnya ya. Karena kalau misalnya aku udah lihat lagi nih video-video kayak gini, jadi nambah semangat gitu. Nah akhirnya kadang-kadang kerjaan yang tadinya numpuk tuh langsung dikerjain.
Nah, semoga juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, nggak cuman buat diri aku sendiri. Pokoknya buat teman-teman semua yang nontonin video aku, ambil baiknya, buang buruknya ya dari diri aku. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.